Ya, kaget minggu awal bulan adik saya yang di Jogja nggak datang gara-gara jajan. Masa ini mulutnya siapa? Jangan sekali-kali pakai nama saya. Jangan sekali-kali membawa nama saya dan merasa dirinya baik, laknat dan celaka. Ingat Bu ya, Bu, saya diperintah Gus untuk negur sampean. Kapan saya merintah jajan? Betul? Ini yang sangat memalukan, sangat menjijikkan, hanya karena masalah roti. Ya, mudah-mudahan ngaji jangan perkara roti kerot-kerot terus sampai mati. Ayo makan roti terus kerot-kerot sampai mati. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada. Senang roti apa enggak? Senang apa enggak? Dikasih ya senang. Kalau beli ya nggak mau. Ini jangan terpengaruh pecah belah, ribut satu sama lain, gak sopo nyopo, sopo nyolong. Kakian nonton film tutur tinular, wakil tutur nular nang dindi, mestinya punya penyakit anu, ya. Di cross check, ditanyakan apa benar. Ini gara-gara ujub saja. Oh, ujub termasuk sombong. Orang nggak ngaji gara-gara roti ini ujub. Paham? Datang ngaji karena roti juga ujub. Loh coba. Jadi kalau ngaji itu bukan karena roti, karena tidak ada roti, karena Allah dan Rasul. Ya, jangan suka mencari kesalahan orang, jangan suka mencari keburukan orang. Ini Sayyidina Ali yang bicara, saya neruskan. Jangan termasuk golongan orang-orang yang memuji atau mencari jeleknya orang. Sampai saya ini jelek semua kan? Paham enggak? Paham? Paham? Coba kalau sampai berak itu jelek apa enggak? Kalau buang yang besar ngeden dulu, jelek apa enggak? Kalau sudah tahu jelek, ya Allah, tiap hari saya buang WC, buang di WC. Rabbana dzalamna anfusana. Nabi Adam Bu selalu minta ampun pada Allah, nggak pernah ya Allah beri aku sugih, ya Allah beri aku rezeki, ya Allah, nggak pernah. Malu sama Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 80 tahun sujud. Nabi yang jelas pasti masuk surga masih mengaku dirinya dolim. Sekali lagi, masih ngaku dirinya. Sampan kalau merasa dirinya sampan baik, lebih hebat daripada Nabi Adam. Betul? Sampan orang baik apa? Orang baik? Orang apa? Orang yang penuh dosa. Kata Hatim Al-Asam, 1 hari umurku telah hilang. 1 hari umur itu aku telah berlumpur dengan dosa. Yang sembahyangnya 1000 rakaat ngaku dosa. Sampai sembahyang ada nggak 100 rakaat satu malam? Nggak ngaku dosa. Luar biasa. Mudah-mudahan sadar.
Mudah-mudahan sadar. Kalau enggak sadar pingsan. Paham? Mudah-mudahan semua yang di belakang ini kalau Selasa yang ngaji di Buduran, yang di Buduran juga ngaji di Beratang, ya. Kalau tidak, saya tidak datang di Beratang, walaupun ini rumah saya. Ya, saya akan ngisi pengajian di Kalimantan. Ngerti? Mau sampai saya tinggal di Kalimantan? Sugih kabeh. Ya. Nurut, nurut. Jangan ujub. Jadi sifat-sifat syukur inilah maka gemetar, ya. Makanya kalau kita mau ngomong istikharah dulu. Saya dulu tahun 85, 86 kalau menerima tamu istikharah. Ada orang gedungannya datang, siapa nama sampean? Saya masuk kamar supaya istikharah. Takut. Kalau ngomong itu takut, saya takut salah. Minta izin sama Allah, ya Allah, aku mau bicara, memberi nasihat orang yang mau minta nasihat. Berikan petunjuk ya Allah, karena kami ini bodoh, gak pernah ngaji, dolim saya, ya Allah. Kalau tamunya 50, berarti 100 rakaat. Ya, paham? Hati-hati kalau ngomong. Hati. Peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Begitu melihat di dalam peristiwa Mi'raj itu, Rasulullah bersama malaikat Jibril melihat itu satu kaum, rombongan, misalkan ini 2000, satu kaum itu bukan satu orang, semua pada motong lidahnya dengan gunting api, diguntingi kabeh sampai entek, sampai keluar lagi, muncul lagi, digunting lagi. Jibril liman hada, siapa mereka? Itulah kelak umatmu ya Rasulullah, ngomong gak dipikir. Kelak umatmu akan banyak tergelincir. Apa yang diucapkan tidak pernah dipikir, bahkan selalu menyakitkan hati orang lain, bahkan menyinggung perasaan orang lain, bahkan menuduh orang lain yang tidak jelas. Maka kelak dia akan digunting-gunting dengan gunting api. Terus bagaimana kalau keluarga atau saudara atau famili atau anak tidak peduli? Anaknya kiai tidak peduli. Jangankan anaknya kiai, jangankan saudaranya kiai, walaupun anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kalau durhaka kepada Allah tidak ada jaminan dan pertolongan. Bahkan Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Sayyidatina Fatimah Zahra sampai disebut ya Qurratul A'yun, biji mata, cahaya mataku yang paling dicintai putrinya, cantiknya sepertiga ini dibagi seluruh dunia ini. Bahkan di sekejap saja Nabi satu hari gak ketemu Siti Fatimah, bahkan gelisah karena yang dicintai dan disayangi. Tapi Nabi SAW kecintaannya karena ketakwaannya. Begitu melihat dan berkata dan nasihat kepada Siti Fatimah, hai Fatimah, jangan sekali-kali kau dusta, jangan sekali-kali kamu gibah,
Jangan sekali-kali kamu fitnah, jangan sekali-kali kamu bohong. Andai kata kau lakukan itu, tidak segan-segan aku ya Fatimah akan ku gunting kau punya lidah. Andai kau mencuri, akan tidak segan-segan aku potong tanganmu. Ini Rasulullah SAW as-sidaul kufar, tegas di dalam bentuk mendidik dan menyelamatkan putri-putranya. Untuk itulah para hadirin, mudah-mudahan kita yang sudah banyak lalai dan lengah ini ancamannya masuk neraka wel dan kekal. Itu orang yang lalai di dalam imannya, orang yang lalai di dalam agamanya. Sadar sebelum nanti disadarkan oleh Allah. Hitung amalmu sebelum kamu dihitung amalmu oleh Allah. Perhatikanlah aibmu, perhatikan dulu keburukanmu. Niscaya kau selamat dari ibadahmu. Bisa-bisa yang kau burukan itu orang yang ibadahnya lebih baik dan dosanya diampuni, sedangkan engkau terus-menerus membicarakan dan menggunjing sehingga bertambah dosa-dosamu sampai hari kiamat. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita ini dihilangkan, karena sifat ujub ini pasti memiliki sifat-sifat yang buruk semuanya. Karena berserikat itu hati kalau buruk, ibadahnya buruk, amalnya buruk, ya, sholatnya buruk, doanya buruk, zikirnya buruk, duitnya buruk, semua buruk. Ya. Suka menuduh, itu tidak boleh, tidak boleh. Maka disebut orang-orang yang takwa itu dimulai dengan niat. Kemudian orang-orang yang demikian itu, orang-orang ujub itu kebanyakan kalau sudah nggak memiliki apa-apa putus asa, nggak punya teman. Orang ujub itu nggak punya teman, nggak ada yang senang. Ngerti? Ya, kalau orang yang rendah hati, tawadhu, banyak yang senang dan memuji dia. Tapi yang sombong banyak gak yang dekat? Banyak atau tidak? Ya, wis melarang sombong, masya Allah. Kalau kaya sombong masih mending, ada yang disombongin. Tapi kalau melarang sombong, bagaimana? Lebih dibenci oleh Allah. Maka dalam riwayat Wahab bin Munabbih berkata, dahulu kala ada orang yang beribadah selama 70 tahun, berbuka hanya tiap hari Sabtu, kemudian berhajat kepada Allah, tetapi tidak pernah dikabulkan doanya oleh Allah. Maka ia menyesali dirinya. Tiba-tiba malaikat turun dan berkata kepadanya, "Hei anak Adam, dengan merasa rendah hati atau rendah diri itu lebih baik daripada ibadahmu selama 70 tahun." Masya Allah. Orang yang sombong menghilangkan ibadahnya 70 tahun. Sama. Sombong ujub, ibadahnya 70 tahun ditolak. Kalau orang yang rendah hati lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Milih yang mana? Milih yang mana? Tawadhu, rendah hati, rendah diri, sopan santun, ya. Paham, Bu? Ya, sopan santun kalau sama orang yang punya uang. Biasanya begitu, ya. Kan sopan baru santun. Ya, itu namanya sopan santun. Kalau sama orang nggak punya, sopan mangkel. Sopan mangkel, sopan maksa.
Tapi kalau sama orang kaya, masya Allah, mobilnya bagus, duitnya banyak, nempel, sopan. Bu, dari mana? Tak doakan ya Bu. Papa, saya doakan santun keluar. Masya Allah. Biasa memberi, begitu nggak memberi, nggak punya duit lagi, ngilang. Kalau ngilang saja nggak apa-apa, minta duit lu sing repot. Terus gak iso ngekei ojo minta. Paham? Aku kinte akeh. Masa? Dulu gak pernah nonton film sampai entek. Sampai entek. Harus sampai entek. Tahu? Sampai entek. Ya mudah-mudahan yang enak itu anak-anak, ya, sing gak tahu ngekei mangan terus, gak tahu rugi. Insya Allah awet. Romantis sih. Yang nggak tahu ngasih ini awet, insya Allah. Ayo migaton kamu. Romantis. Paham? Iki wis gak tau ngekei fitnah maneh. Masya Allah. Luar kota. Luar dalam. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya yang ngasih ya sopan santun. Bagus. Ya. Saya itu dikasih pernah sama orang, betul. Awal bulan kemarin, entah orangnya sadar atau nggak sadar, karena malu. Gitu. Semua orang kasih amplop sama saya. Dia keluarkan amplop juga. Saya tahu. Orangnya saya tahu. Ini sengaja karena malu temennya ngasih saya amplop kosong. Nanti bangan izin, ini ujub, golongan ujub. Orang nggak bisa ngasih kok, ngasih amplop kosong lah, kurang aja. Dipikir saya ini mata duitan, tidak sama sekali. Ngerti? Karena mata dan duit itu jauh. Betul? Kalau kemarin itu saya kembalikan semua. Jadi amplop kasih semua sama saya terima. Langsung saya